yang terjadi sendiri untuk di Kabupaten Rejang Lebong, di mana informasi-informasi sendiri yang diketahui itu untuk di informasi yang di TV nasional maupun di informasi di media sosial dan informasi lain, itu yang terjadi informasi yang berkaitan dengan apa sih yang terjadi terkait COVID-19 gitu. Diinformasikan terkait kematian, terus bagaimana penerapan untuk mengantisipasi dampak COVID-19 masuk itu protokol sendiri, kesehatan gitu, begitu ya, terkait protokol kesehatan. Nah, untuk bagaimana sih mengantisipasi nih dampak COVID sendiri untuk kedepannya, yang tindak lanjut kedepannya, kan kita nggak ketahui nih kira-kira COVID-19 ini bakalan terjadi sampai kapan. Nah, belum ada yang bisa memastikan, saya pikir. Untuk informasinya sendiri, bagaimana mengantisipasi dampaknya ini belum ada yang yang tersebar langsung di masyarakat gitu. Nah, yang kita ketahui bahwa masyarakat membutuhkan informasi tersebut, bagaimana yang sudah terjadi di masyarakat. Yang kita ketahui juga informasi-informasi terkait menurunnya harga, melonjaknya turunnya harga terkait komoditas sayuran, pertanian, itu sangat berpengaruh dan berdampak kepada masyarakat. Nah, untuk informasi bagaimana mengantisipasi dampaknya itu sendiri belum tersampaikan langsung kepada masyarakat. Makanya di sini kami mencoba membuka ruang untuk menyampaikan hak dari perempuan khususnya di desa sekitaran TNKS untuk mendapatkan informasi terkait untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Baik, bicara soal tahu dan tidak tahu begitu. Kalau sebagian besar yang Anda perhatikan di 26 desa penyangga TNKS, apakah kemudian mereka cukup mengerti apa itu sebenarnya COVID? Walaupun yang Anda katakan sebenarnya mengenai dampak sendiri belum ada kemudian informasi yang valid atau informasi yang komprehensif sampai ke mereka begitu. Bicara soal COVID sendiri secara umum, secara general sendiri, mereka tahu tidak? Nah, untuk informasi sendiri, mereka hanya mengetahui itu informasi di media itu terkait kematian saja gitu. Angka kematian terkait penyebab kenapa sih COVID ini terjadi, terus bagaimana mengantisipasinya itu belum tersampaikan di masyarakat gitu. Baik, nah ini saya lanjutkan saya ke Pak Jansen. Pak Jansen, banyak kemudian mengatakan bahwa COVID-19 sendiri erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan, sehingga kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa ya ini merupakan akibat dari kerusakan lingkungan yang diperbuat atau dilakukan oleh manusia begitu. Korelasi antara lingkungan dengan COVID-19 atau wabah COVID-19 ini, penyakit 19 ini seperti apa sih, Pak? Pertama seperti ini, kalau kita bicara tentang penyakit ini, mungkin spesifiknya mungkin yang seperti yang disebabkan oleh virus ini corona atau yang lain misalnya. Kan sepanjang dua dekade terakhir lah ya, kita dengar tentang flu burung, lalu kemudian MERS, saluran pernapasan SARS, kemudian flu babi, swine flu, lalu kemudian sekarang kita ketemu dengan COVID-19. Nah, sebenarnya kalau seperti ini secara ekologi memang erat kaitannya, karena sebenarnya kan kita ini kan manusia ini kan hidup di alam ini kan tidak sendiri nih, ya kan? Kita ini dipengaruhi faktor abiotik sama faktor biotik istilahnya itu kan, jadi faktor lingkungan juga faktor biotik lain, nah termasuk virus ini. Nah, bagaimana kerusakan lingkungan bisa menyebabkan timbulnya penyakit, itu sebenarnya ada beberapa skenario. Yang pertama misalnya seperti tadi itu ya, kan penyakit COVID-19 kan disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh hewan. Nah, zoonosis lah. Zoonosis viruses itu ya, diseases atau penyakit yang disebabkan karena apa? Karena virus dari hewan itu. Nah, virus ini kan memang dia butuh inang. Nah, hewan ini kan ada banyak ini. Salah satunya misalnya hewan liar seperti itu. Nah, kalau kerusakan lingkungan itu salah satunya itu istilahnya itu unleashing potential. Jadi melepaskan potensi itu, kemungkinan terjadinya itu. Nah, ketika misalnya ada kerusakan lingkungan, ada kemungkinan hewan-hewan itu bermigrasi ke daerah-daerah yang ada manusianya, atau kemudian kita menangkapi hewannya. Misalnya kita tangkap monyet atau tangkap kemungkinan hewan liar lainnya itu, ada kemungkinan virusnya itu pindah ke kita mencari inang baru. Kan seperti itu. Itu salah satunya. Itu salah satu yang menjadi kemungkinan terjadinya penyebaran virus itu.
karena kemudian kita manusia itu belum beradaptasi dengan virus baru, jenis baru itu, sehingga apa? Virus itu kan ketika dia ketemu inang, dia kan multiplying, itu artinya mengcopy dirinya. Nah, itu yang mempengaruhi metabolisme kita itu. Ketika kita tidak sanggup, kemungkinannya bisa sampai kematian, kan seperti itu. Kan virus ini kan banyak itu. Kayak flu saja itu kan terjadi setiap saat dengan kita. Tapi karena sudah sejarahnya itu sudah panjang, kita sudah beradaptasi dengan kondisi itu. Nah, kemungkinan itu yang pertama untuk kerusakan lingkungan itu. Di samping kerusakan lingkungan ini memang akan menurunkan yang namanya daya dukung. Jadi daya dukung lingkungan terhadap kita itu. Nah, yang kedua adalah kalau dalam teori ekologi itu ada yang namanya density dependent. Jadi dipengaruhi oleh kepadatan. Jadi semakin padat manusia, semakin padat juga begitu. Kemungkinan hal-hal yang karena apa? Semakin padat itu dia biasanya jadi semakin tidak higienis. Sanitasi berkurang, lalu kemudian misalnya daerah-daerah, makanya kemudian misalnya kayak Wuhan itu, Wuhan terjadinya COVID-19 itu pertama kali kan ditenggalaikan di pasar-pasar yang menjual hewan-hewan liar, itu yang pertama. Flu babi itu pertama kali muncul di Mexico City. Mexico City itu salah satu kota terpadat di dunia. Nah, itu salah satunya seperti itu. Sehingga kemungkinan itu terjadi seperti itu. Dengan sanitasi yang buruk juga begitu. Salah satunya seperti itu. Nah, flu burung misalnya. Flu burung itu kan berkembangnya di daerah urban. Di daerah kota. Ketika itu melonjak, artinya virus ini kan dia bisa berpindah itu. Bisa terjadi mutasi segala macam juga. Ketika dia pindah ke jenis lain, dia menjadi jenis virus yang lain. Nah, salah satunya seperti itu. Oke. Nanti kita lanjutkan, saya ke Intan lagi. Intan, seberapa berpengaruh sih? Nanti kita bicara soal dampak dan apa yang kemudian Intan dan teman-teman lakukan begitu. Tapi saya ingin tahu seberapa berpengaruh kemudian keberadaan COVID-19 ini, artinya wabah ini terhadap kehidupan masyarakat, terutama kaum perempuan yang berada di 26 desa penyangga situs warisan dunia yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, kalau untuk pengaruhnya sendiri itu untuk perempuan terkhususnya di desa sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, untuk pengaruhnya sendiri terkait terutama di pertanian gitu. Untuk di pertanian rata-rata petani ya di sana. Ya, rata-rata petani. Nah, untuk di petani sendiri terkait COVID-19 ini masyarakat memutuskan untuk tidak memanen sayuran karena menurun murahnya harga sayur gitu. Nah, dari sana mereka masyarakat juga berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri, dari perempuan terkhususnya, terkait juga aktivitas perempuan yang beraktivitas langsung di domestik, ranah domestik seperti memasak dan lainnya. Dan itu terjadi langsung gitu, terjadi langsung di masyarakat khususnya perempuan gitu. Kalau tugas kan sebenarnya tugas pemerintah kemudian menyebarkan informasi yang komprehensif terkait dengan bahaya COVID dan sebagainya begitu, termasuk juga bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat. Tetapi di sini saya pikir ada miss begitu pemerintah daerah setempat terkait dengan bagaimana kemudian memberikan akses informasi yang valid dan komprehensif kepada para masyarakat terutama kaum perempuan di 26 desa penyangga tersebut. Kalau Intan lihat sendiri sebenarnya miss-nya ada di mana sih? Apakah kemudian pemerintah daerah yang tidak terlalu, karena ini kalau seperti biasa isu lingkungan bukan isu yang seksi begitu ya. Sehingga kemudian ini terlewatkan begitu. Sehingga kemudian Anda dan teman-teman lainnya berinisiatif untuk memberdayakan masyarakat terutama kaum perempuan di sana. Untuk terkait hal itu, di sini kami sendiri coba untuk memberikan akses kepada perempuan gitu di desa sekitaran TNKS. Nah, terkait yang terjadi pun saat ini informasi-informasi terkait penerapan protokol kesehatan. Nah, hal-hal lain terkait miskomunikasi itu sendiri kami belum mengetahui juga gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Namun di sini kami coba memberikan ruang dan akses sendiri untuk perempuan untuk mendapatkan informasi terkait itu gitu. Nah, kami juga terkait informasi-informasinya itu sendiri narasumbernya pun dari perempuan di desa sekitaran TNKS. Jadi informasi dari masyarakat untuk masyarakat juga, untuk dari perempuan untuk perempuan. Artinya diseminasi gitu. Informasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat begitu. Caranya seperti apa? Apakah dengan cara mengedukasi one by one atau
Seperti apa yang dilakukan? Kalau untuk penyebaran informasinya itu sendiri, selain di media sosial, di sini juga kami membuka atau newsletter di sana terkait jendela perempuan desa. Jadi dari jendela perempuan desa itu sendiri akan ditempelkan atau disebarluaskan di lokasi-lokasi yang memang bertemu langsung dengan masyarakat, tempat-tempat ramai, dan dari sanalah perempuan-perempuan mendapatkan informasinya gitu terkait hal itu, informasi itu. Termasuk juga di media mainstream, mungkin di media sosial begitu? Kalau media sosial Karena sendiri, saya pikir agak sulit begitu ya, jaringan informasi juga saya pikir atau jaringan koneksi jaringan juga saya pikir juga cukup terkendala begitu ya. Oke, untuk mengantisipasinya sendiri makanya itu tadi adanya jendela perempuan desa yang dicetak melalui newsletter. Nah, itu yang disebarluaskan di desa-desa gitu. Yang dimana perempuan bisa melihat langsung gitu apa informasi-informasi bagaimana mengantisipasi dampak COVID, dan narasumbernya itu sendiri memang dari perempuan gitu, dari perempuan-perempuan desa gitu. Baik, ke Pak Jansen lagi. Pak Jansen, sebenarnya apa sih yang paling menjadi dampak paling parah begitu terhadap lingkungan dari keberadaan atau adanya wabah COVID-19 ini? Sebenarnya kalau dalam beberapa penelitian, COVID ini secara jangka pendek ini punya dampak positif terhadap lingkungan. Artinya Karena masyarakat di rumah begitu ya? Di rumah mengurangi tingkat pemakaian bahan polusi, bakar, mobilitas manusia berkurang segala macam. Nah, tetapi memang kita ini kan zaman sekarang ini karena pandemi seperti ini kan dia kan 3 hal ini. Pertama ini kan karena mobilitas manusia ini kan semakin tinggi, sehingga dia semakin cepat tersebar kan seperti itu. Yang kedua itu ekonomi kita itu juga saling terkoneksi. Jadi seperti yang disampaikan Intan tadi itu kan memang kita berpikirnya ekonomi desa. Tetapi ekonomi desa itu sebenarnya memang sebagian untuk memenuhi kebutuhan desanya itu, tapi sebagiannya lagi kan dijual untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ketika terjadi pandemi yang sifatnya global atau mungkin kalau kita katakan semuanya kan terkena ini. Nah, ketika semuanya terkena ini kan aktivitas-aktivitas ekonomi itu kan semakin berkurang. Nah, jadi yang ketiga itu sebenarnya kepadatan tadi. Tapi kalau dalam konteks ini memang sebenarnya itu yang saya bilang yang saya sampaikan bahwa ada dampaknya secara langsung, ada dampaknya secara tidak langsung. Nah, saya pikir inisiatif yang seperti dilakukan oleh Intan bersama kelompok masyarakat atau kelompok perempuan yang untuk mengedukasi perempuan ini, terutama di daerah penyangga ini, sebenarnya kan memang TNKS ini kan sudah lama ini, lalu kemudian dia menjadi situs warisan dunia ini kan sudah lama ini. Tetapi sebenarnya sekarang itu kita itu punya momentum, punya momentum bahwa sesungguhnya menjaga lingkungan itu. Jadi bahkan maksud saya itu ibu-ibu ini menjaga lingkungan itu bukan hanya untuk mereka ini. Jadi untuk masyarakat secara luas kan sebenarnya seperti itu. Nah, dalam juga masyarakat dunia begitu ya. Juga masyarakat dunia sebenarnya kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kita bicara dalam konteks yang lebih luas, sekarang kan tidak ada yang tidak terkoneksi lagi. Desa-desa ini terkoneksi dengan orang luar ini. Nah, jadi dalam konteks COVID-19 ini atau coronavirus ini, memang pertama-tama ibu-ibu memang perlu dikasih pengetahuan ya. Karena memang kadang-kala kan kalau kita lihat kan sepertinya mungkin di kota mendapatkan informasi yang begitu banyak terkait COVID-19, tapi mungkin ibu-ibu di desa kan belum tentu dapat. Nah, penyebarannya kan ada kemungkinan sampai di situ. Ketika misalnya ada orang luar datang, ada misalnya ada aktivitas ekonomi yang terkoneksi antar daerah yang memungkinkan orang itu menjadi pembawa, itu satu perlu ditekan. Artinya ibu-ibu juga harus punya kehati-hatian menghadapi ini. Dan yang kedua adalah dampak tidak langsung ketika aktivitas ekonomi kita itu terpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya sektor pertanian ini kan mau tidak mau tetap harus eksis ada, ya, harus eksis karena pangan begitu. mau tidak mau pangan. Karena terkait dengan pangan, ketahanan pangan. Tetapi ada kemungkinannya itu adalah limitasi, pembatasan-pembatasan. Jadi misalnya
orang nanam sendiri karena dia tidak mau berhubungan dengan orang banyak, artinya tetap terjadi penurunan, tetapi tetap ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, seperti yang dikembangkan ibu-ibu itu misalnya seperti itu. Jadi nanti yang kita akan gali lebih dalam nah lagi. seperti itu. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam konteks situs warisan dunia TNKS ini, kalau menurut saya memang aspek strategisnya ada setidaknya mungkin ada dua hal. Yang pertama misalnya ibu-ibu ini kan secara strategis ikut menjaga kelestarian karena dia berada di desa-desa penyangga. Desa penyangga itu artinya berbatasan langsung. Jadi ketika semakin besar tekanan terhadap kawasan, itu kan semakin besar kemungkinan kawasan itu menjadi rusak. Tetapi kalau misalnya yang kedua aspek strategisnya, kalau misalnya ibu-ibu itu punya kesempatan untuk mengelola kawasan itu, di satu sisi dia ikut menjaga kelestarian lingkungan, di sisi lain dia mendapatkan aspek-aspek positif. Misalnya dia punya untuk lahan untuk bertanam hal-hal lain, memanfaatkan hasil hutan non kayu segala macam, yang itu bisa meningkatkan ketahanan keluarga. Oke, kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan gali lebih dalam lagi, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Bagian ini pemirsa, kami undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami secara interaktif. Hubungi kami di pesawat telepon interaktif kami 0736211541, sekali lagi 0736211541. Kita masih berbincang mengenai, ini menarik ini sebenarnya karena kita juga masih dalam kaitan COVID-19 begitu ya, pemberdayaan perempuan muda dalam mengembangkan akses informasi untuk mengatasi dampak COVID-19. Di 0736211541 seperti yang tertera di layar televisi Anda, kami tunggu partisipasi Anda. Saya ke Intan. Intan, kalau bicara soal dampak, tadi kan dikatakan Pak Jansen nih, ada beberapa dampak yang kemudian terjadi karena akibat COVID-19 ini atau wabah COVID-19 ini. Salah satunya adalah dampak tidak langsung. Katakanlah mungkin ya dari logika, dari yang kita baca di literatur juga saya pikir dampak secara langsung kepada masyarakat di sana untuk dampak langsung saya pikir cukup persentasenya cukup
atau peluangnya sendiri cukup kecil begitu. Tetapi ini dampak secara tidak langsung, artinya dampak secara tadi sudah dijelaskan lah dampak secara ekologi atau secara lingkungan. Tapi yang paling menarik adalah dampak lingkungan, dampak ekonomi begitu. Nah, ini kan masyarakat atau terutama kaum perempuan yang rata-rata petani begitu harus tetap survive. Hasil pertanian yang dijual saya pikir tidak akan cukup untuk kemudian mengganti ongkos produksi yang sudah dikeluarkan begitu. Jadi mereka bertahan dengan cara apa? Kaum perempuan di sini. Dan seberapa kuat kemudian penyebaran informasi terkait dengan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa survive begitu, untuk bisa bertahan. Untuk akses informasinya sendiri itu yang terjadi belum tersebar di masyarakat gitu. Untuk yang terjadi juga masyarakat karena dampaknya sendiri secara langsung sendiri di masyarakat gitu, di pertanian gitu. Untuk di pertanian masyarakat atau perempuan itu sendiri khususnya mereka juga banyak melakukan aktivitas juga di pertanian gitu. Selain itu juga karena COVID-19 hasil panen yang seharusnya dipanen karena hasil harga jualnya sendiri tidak sesuai dengan apa yang dilakukan itu sendiri, masyarakat atau perempuan untuk memutuskan untuk tidak memanen hasil panennya gitu. Jadi yang terjadi banyak ya juga, yang kemudian tidak memanen hasil panennya. Banyak yang tidak dipanen dan tidak dilakukan, malahan rugi ya sebenarnya. Beberapa itu dibiarkan saja karena hal itu gitu. Dan masyarakat atau kaum perempuan di sana tidak, artinya belum diberikan edukasi begitu terkait dengan bagaimana kemudian mengolah hasil panen atau pasca panen begitu. Kalau untuk penerapannya sendiri untuk pasca panen gitu itu belum ada. Mungkin ada gitu tapi tersampaikannya ke masyarakat itu belum gitu. Hanya informasi-informasi yang beberapa perempuan itu mungkin beruntung seperti kita di perkotaan itu kita mendapatkan akses informasi untuk di media itu mudah gitu. Betul. Karena itu tidak semua perempuan mendapatkan informasi gitu gitu. Nah, bagaimana kondisi perempuan-perempuan lainnya yang tidak mendapatkan informasi itu gitu. Nah, apalagi karena COVID-19 sekarang aktivitas mereka terbatas, terus harga menurun juga, itu berimbas juga bukan berimbas sih, maksudnya berdampak juga ke masyarakat gitu, perempuan gitu khususnya. Oke. Pak Jansen kalau bicara soal TNKS sendiri ya, katakanlah seberapa sehat atau seberapa bagus kondisi di sana, Pak? Sehingga sebenarnya kita tidak usah terlalu khawatir apakah kemudian akan berdampak secara langsung kepada masyarakat di desa penyangga TNKS. Seperti apa sih Pak kondisi real lingkungan di TNKS, Pak? TNKS ini kan luas ya, lebih dari 1.300.000 hektar yang membentang di 4 provinsi yang seperti Mbak Indah sampaikan tadi. Bengkulu itu pun beberapa kabupaten. Ada di Rejang Lebong, Muko juga seperti itu, jadi sampai ke ujung sana. Sumatera Selatan, Jambi, lalu kemudian Sumatera Barat. TNKS ini memang udah jadi fokus dunia juga, karena memang ini adalah salah satu kawasan hutan tropis yang unik. Ya, makanya kemudian tahun 2004 itu dijadikan warisan dunia nih, sehingga dunia merasa bahwa TNKS ini itu menjadi tanggung jawab dunia juga. Nah, jadi kalau secara kerusakan memang TNKS ini kan hutan konservasi ya. Di Indonesia itu kan ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Secara umum hutan konservasi itu masih jauh lebih bagus kondisinya. Nah, memang tekanannya tadi itu, tekanan yang besar itu adalah di daerah-daerah yang dekat dengan penduduk. Jadi demikian juga di Sumatera Selatan, di Bengkulu juga seperti itu, di mana di Sumatera Barat juga seperti itu, di Jambi juga seperti itu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya menyambung yang disampaikan Mbak Intan tadi itu sebenarnya ada dua hal ini. Yang pertama kan sebenarnya kita melihat sekarang kan petani kita itu kan biasanya memang produk-produk pertanian kita itu kan memang sangat homogen. Nah, jadi misalnya di daerah 26 daerah ini itu kan ada daerah-daerah penghasil sayur. Nah, semuanya kan menghasilkan sayur. Ada daerah-daerah yang menghasilkan kopi. Nah, semuanya menghasilkan kopi. Nah,
dalam konteks pasca panen, pengolahan pasca panen ini sampaikan tadi, memang tidak semuanya itu bisa langsung seperti itu. Misalnya kayak kita kol itu ya, kubis, ketika tidak dipanen harga turun kan sangat susah itu pasca. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, petani kita itu kadang tidak punya opsi atau tidak punya alternatif lain. Nah, salah satu dalam konteks ekologi. Dan ini kemudian dihadapi oleh masyarakat atau perempuan di desa penyangga ya. Karena kita kan struktur petani kita kan seperti itu. Jadi semuanya bekerja. Ibu-ibu selain di domestik membantu bekerja di ladang. Tapi beban ibu-ibu itu juga jadi lebih berat kadang. Karena apa? Karena di samping dia bekerja di ladang, dia juga harus memikirkan dalam tanda petik itu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, termasuk seberapa banyak penghasilan keluarga secara total kan seperti itu. Apalagi kadang-kadang misalnya suaminya juga bekerja kemana-mana, sehingga dalam konteks harian itu menjadi pikiran ibu-ibu. Nah, karena itu sebenarnya dalam konteks dengan Taman Nasional Kerinci Seblat ini juga itu ada peluang untuk diversifikasi. Diversifikasi artinya kalau misalnya ibu-ibu atau perempuan yang sifatnya bekerja domestik, mereka kan sebenarnya ada punya waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan hal lain. Nah, jadi salah satunya yang dikembangkan oleh Mbak Intan dan kawan-kawan itu seperti itu, sehingga misalnya tadi itu ya, jadi misalnya ada alternatif produk yang bisa dihasilkan dari kawasan hutan, yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya tadi itu, misalnya ada jenis-jenis kecombrang yang bisa dijadikan minuman. Yang minumannya itu mungkin unik, sehingga maksud saya ketika misalnya pangan yang biasa itu mungkin tidak dicari saat ini, tetapi mungkin minuman-minuman yang meningkatkan imun seperti itu kemudian dicari oleh misalnya masyarakat. Dicari, artinya ada alternatif seperti itu. Baik. Mohon maaf saya potong terlebih dahulu, kita sapa pemirsa sudah bergabung sama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Faisal di Bentiring. Pak Faisal di Bentiring, silakan Pak Faisal. Pertama saya ingin tanyakan ke Bapak narasumber. Katanya TNKS ini sebagai paru-paru dunia. Jadi segala sesuatu mengenai masyarakat untuk berladang itu dibatasi. Termasuk juga pembuatan jalan evakuasi yang mulai dirintis, itu jalan evakuasi dari Ipuh ke Kerinci dan Muara Bungu ke Padang Aro. Tidak diizinkan oleh pemerintah karena akan merusak hutan lindung, hutan TNKS itu sendiri. Tapi apa untungnya bagi masyarakat sekitar karena tidak boleh membuka lahan, padahal itu daerahnya gitu. Terima kasih, Pak. Itu saja Pak Faisal? Ya. Baik, terima kasih Pak Faisal di Bentiring, dan pemirsa kami masih mengundang Anda untuk ikut bergabung sama kami secara interaktif di 07362151. Mungkin sedikit out of the topic ya, tapi bisalah dijawab oleh Pak Jansen sedikit. Silakan Pak Jansen. Paru-paru dunia, tapi kemudian pemerintah tidak memberikan ruang untuk masyarakat juga untuk membuka lahan dan sebagainya. Silakan Pak. Sebenarnya Pak Faisal, terima kasih pertanyaannya, tapi inilah sebenarnya pertanyaan esensi kita itu. Jadi kadang-kala kita mengatakan, oh ini nggak bisa diganggu gugat. Kalau kami buka lahannya, kenapa nggak bisa? Inilah salah satu yang kita lihat. Jadi kenapa hutan itu dijadikan taman nasional itu kan bukan tanpa tujuan sebenarnya. Jadi untuk melindungi kita juga sebenarnya. Jadi kalau hutan TNKS itu rusak juga, berbaliknya juga ke kita sebenarnya. Salah satunya kemungkinan tadi itu. Jadi kemungkinan kerusakan lingkungan, kemungkinan munculnya hal-hal baru yang tidak kita bisa antisipasi. Nah, memang dalam aturan kebijakan kehutanan Indonesia, hutan konservasi itu memang tidak bisa dibuka, memang tidak bisa dijadikan perkebunan misalnya seperti itu ya, karena fungsinya memang tetap fungsi konservasi. Nah, tetapi sebenarnya hutan TNKS itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya skemanya ada skema lain. Diberi ruang. Jadi skemanya skema kemitraan misalnya. Jadi dengan TNKS, tetapi masyarakat juga tidak semaunya misalnya menebangnya kemudian dijadikan ladang, juga tidak bisa seperti itu. Artinya ada hal-hal yang harus kita ikuti. Jadi kalau dalam konteks yang ditanyakan oleh Bapak tadi, masyarakat tetap bisa memanfaatkan dengan skema. Apalagi sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintahan Presiden Jokowi ini kan salah satu programnya adalah perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu artinya akses itu termasuk
reforma agraria juga sebenarnya. Jadi aspek masyarakat terhadap lahan. Nah, salah satunya itu lahan hutan. Nah, ini sudah dilakukan sebenarnya. Jadi ibu-ibu itu mendapatkan akses secara legal, bukan memiliki lahannya, tetapi secara legal bisa melakukan beberapa aktivitas di situ. Nah, tetapi kita juga sadar sebagai masyarakat bahwa itu punya potensi, bukan punya potensi, punya peran yang sangat strategis. Nah, kalau menurut saya kemudian kan kadang-kala itu jadi pertanyaan itu, misalnya Kabupaten Lebong juga seperti itu. Kawasan kami ini TNKS semua, lalu kami tidak bisa memanfaatkan, masyarakat tidak mendapatkan apa yang bisa dikembalikan seperti ini. Betul. Sekarang ini sebenarnya skema terkait itu tuh sudah banyak juga sebenarnya. Baik. Jadi dengan TNKS itu menjadi situs warisan dunia, sebenarnya dunia juga punya tanggung jawab sebenarnya, termasuk juga misalnya program-program di sekitar situ. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah kita bisa menangkap peluang itu, salah satunya juga bisa menggait lembaga-lembaga internasional untuk kemudian ikut bersama-sama begitu ya, termasuk juga memberdayakan ibu-ibu sehingga ketahanan keluarga itu menjadi lebih kuat, sehingga dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, kita harus break lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik. 1 dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan. Bicara dol, bicara Bengkulu. Pemilihan Bengkulu telah tiba. Ayolah sana semuanya untuk memilih pemimpin daerah. Ayo tentukan pilihannya, suaramu masa depan kita. Bengkulu damai sejahtera selamanya. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.
Kembali bersama kami dalam Dialog Publik dan kami pemirsa masih mengundang Anda untuk ikut bergabung, ikut berdiskusi bersama kami secara interaktif. Hubungi kami sekali lagi di pesawat telepon interaktif kami 0736 21541, sekali lagi 0736 21541. Ini kita menarik temanya, apalagi terkait dengan bagaimana kita kemudian mengantisipasi dan mengatasi dampak COVID-19 ini, terutama di wilayah-wilayah yang katakanlah desa begitu ya. Pemberdayaan perempuan muda dalam mengembangkan akses informasi untuk mengatasi dampak COVID-19 di 0736 21541. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya kembali ke Intan. Saya pikir peran Intan dan teman-teman jurnalis warga lainnya, terutama yang kaum perempuan ini kan dalam membuka atau menyebarkan informasi terkait dengan dampak COVID-19. Saya pikir saya speechless karena ada perempuan yang punya tekad begini begitu. Ini apresiasi untuk Intan dan teman-teman begitu. Tetapi apakah kemudian informasi yang kemudian Intan dan teman-teman lainnya sampaikan begitu kepada masyarakat ini sudah tersampaikan atau sudah terserap dengan baik oleh masyarakat, terutama para kaum perempuan yang ada di desa penyangga situs warisan dunia ini? Seberapa baik mereka menerima informasi yang sudah Anda dan teman-teman lakukan? Seberapa menerimanya gitu? Iya. Ada yang terjadi di desa Pagelapan itu sendiri, perempuan desa di desa Pagelapan mereka melakukan kegiatan gitu. Mereka ikut dalam suatu kegiatan sedekah bumi. Nah, dari masyarakat mereka dari kelompok KPPL Maju Bersama, kelompok perempuan peduli lingkungan Maju Bersama di desa Pagelapan. Mereka ikut dalam kegiatan itu sendiri untuk melakukan kegiatan sedekah pohon gitu. Nah, dikaitkan dengan COVID-19, sedekah pohon itu sendiri, mereka menyampaikan kalau pohon itu mempunyai manfaat yang besar gitu. Apalagi yang saat ini COVID-19 kita diterapkan untuk melakukan cuci tangan dengan baik, terkhususnya untuk kebutuhan air bersih gitu. Nah, mereka melakukan itu gitu. Nah, untuk karena adanya COVID, mereka menjadi lebih sadar lagi, lebih ternyata aware, lebih sadar lagi ternyata untuk mengantisipasi bagaimana seterusnya ini, mereka melakukan untuk sedekah pohon ini tadi, sedekah bibit pohon yang dibagikan kepada perempuan dan masyarakat gitu. Kan tadi Indah di segmen pertama ini menyinggung mengenai ada namanya jendela informasi perempuan desa, jendela perempuan desa begitu. Seberapa baik kemudian juga, saya bertanya sama, seberapa baik kemudian cakupan masyarakat membaca ini kan ditaruh di satu tempat begitu. Seberapa ingin tahu kemudian masyarakat untuk tahu informasi dan seberapa besar, seberapa luas cakupan jendela perempuan desa ini terhadap akses informasi masyarakat, terutama kaum perempuan di sana? Untuk akses informasi sendiri di masyarakat, khususnya perempuan itu belum terpenuhi, dan perempuan juga mereka bahkan tidak mengetahui ternyata perempuan itu mempunyai hak atas itu gitu. Nah, baik. Artinya perempuan tidak tahu, belum tahu baik. Belum mengetahui. Oke, kita sapa lagi pemirsa yang sudah kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Abdian, Mbak. Pak Ardian? Abdian, baik. Pak Abdian di mana, Pak Abdian? di Tanah Patah. Di Tanah Patah, oke. Silakan Pak Abdian, pertanyaan atau pendapat Anda ini? Pertama-tama saya apresiasi sekali ya Mbak Intan ya. Ya. Terkait memberikan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat, khususnya perempuan di pedesaan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Mbak, di pedesaan itu kan mayoritas kemungkinan, apalagi di desa-desa pedalaman, ya. Itu kan pendidikan juga mungkin hanya beberapa orang yang ini ya. Bagaimana strategi Mbak Intan untuk memberikan informasi agar masyarakat pedesaan, terutama kaum ibu-ibu itu paham dan mengerti
bagaimana mereka membentengi diri mereka sendiri dan keluarganya agar tidak khawatir akan penularan COVID-19. Baik itu saja Pak Abdian. Ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdian sudah bergabung. Mungkin langsung bisa dijawab Intan. Tadi juga kita bicara soal pertanyaan saya mengenai cakupan dari jendela perempuan desa sendiri, seberapa luas kemudian cakupan sehingga mereka tertarik untuk membaca begitu. Dan bisa dijawab juga pertanyaan dari Pak Abdian di Tanah Patah, strategi dalam memberikan informasi pada mereka. Untuk strategi sendiri yang dilakukan untuk terkait penyebaran informasi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di sini ada jendela perempuan desa. Ya, dari jendela perempuan desa itu sendiri adalah informasi-informasi yang terjadi di masyarakat, dan untuk strateginya sendiri, untuk newsletter atau jendela perempuan desa itu ditempelkan di lokasi-lokasi yang memang itu bertemu kepada masyarakat langsung, beraktivitas atau masyarakat melakukan kegiatan di situ, seperti di pasar, terus ada di warung-warung yang memang itu kebanyakan perempuan beraktivitas atau melakukan kegiatan di sana gitu. Nah, untuk apakah itu tersampaikan atau tidak? Nah, di sini adalah PR kita bersama sebenarnya, bagaimana setelah kita menyampaikan informasi di media sosial itu ada keterbatasan jika di desa-desa yang tidak mendapatkan akses internet itu sulit didapatkan dan sulit tersampaikan. Terutama di sana ya. Iya, sulit tersampaikan. Nah, di sini kami mencoba buka ruang terkait dengan jendela perempuan desa itu sendiri. Dan bagaimana untuk kejadiannya nanti, maksudnya tersampaikan atau enggak, kami juga mau melihat gitu. Nah, terjadi apakah itu memang dibaca dengan masyarakat atau tidak, terkhususnya perempuan, dan apa respon sendiri dari masyarakat gitu terkait apa yang kemudian harus informasi dilakukan ketika gitu, sudah diberikan informasi begitu ya. Ini akan itu. masih akan dilihat sampai ke depan begitu ya. Baik, Pak Jansen ini menarik begitu. Tadi Pak Jansen mengatakan bahwa sebenarnya perempuan itu punya beban yang luar biasa, terutama di sana begitu ya, untuk perempuan di desa begitu. Bisa juga jadi tulang punggung, termasuk juga memikirkan ini bagaimana untuk tetap survive. Tapi dalam konteks menjaga lingkungan, sebenarnya seberapa peran para perempuan ini dalam menjaga lingkungan, terutama di desa-desa yang katakanlah sebagai penyangga situs warisan dunia TNKS. Ya, sebenarnya kalau kita pikirkan, sebenarnya dekat dengan lingkungan itu adalah ibu-ibu. Makanya kita kenal Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertiwi. Kita kenal dengan Ibu Bumi, tidak ada Bapak Bumi. Karena kita tahu bahwa kedekatan ibu-ibu dengan lingkungannya itu sangat kuat, emosi, secara emosional. Artinya sebenarnya kalau menurut saya memang ibu-ibu itu yang bakal paling cepat menyadari kebutuhan akan lingkungan yang baik itu. Karena ibu-ibu itulah yang menciptakan generasi. Artinya menciptakan dan membangun generasi. Nah, dalam konteks yang dilakukan Mbak Intan dan kawan-kawan, sebenarnya tantangannya memang beberapa hal itu tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Abdian tadi. Pak Abdian merasa misalnya tingkat pendidikan kita yang tidak terlalu tinggi, sehingga mungkin apakah ibu-ibu akan mengerti hal tersebut. Kalau saya malah sebenarnya bahasa yang disampaikan itu kan tidak hanya sebenarnya bahasa yang sifatnya ilmu pengetahuan, tapi penyadaran-penyadaran itu kan penyadaran-penyadaran yang sangat dekat dengan ibu-ibu. Jadi misalnya kesehatan itu akan sangat dekat dengan ibu-ibu. Lalu kemudian kemungkinan keluarganya, misalnya kebutuhan sehari-hari itu akan sangat dekat dengan ibu-ibu. Sehingga sebenarnya teorinya itu kan ada 3 level sebenarnya. Yang pertama itu kita menyadari, yang kedua itu kita memahami, yang ketiga itu kita melakukan. Nah, beberapa kelompok ibu-ibu itu bahkan sudah pada level ini. Nah, sekarang ini kan sebagian besar itu kan belum sebenarnya. Makanya sekarang itu kan sebenarnya kita memberikan penyadaran. Jadi menyadari dulu. Dan ibu-ibu itu sebenarnya sensitif untuk konteks-konteks seperti ada keselamatan keluarga, COVID ini bakal bagaimana, kedepannya seperti apa, masa depan anak-anaknya seperti apa. Nah, kalau dia sudah sadar, kita akan kemudian masuk ke yang lebih memahami COVID ini seperti apa, kemungkinan kita mengantisipasinya seperti apa, lalu kemudian dalam konteks yang jangka panjang, kita akan melakukan apa. Nah,
yang seperti tadi disampaikan, kalau ibu-ibu itu sudah sampai sedekah pohon, itu sudah sampai jangka panjang itu. Iya, artinya sudah melampaui. Visinya gitu. juga Nah, sudah sudah jauh ke depan begitu ya. Kalau kita bicara lingkungan ini kan kayak bicara ilmu agama ini. Ustadz bicara surga, tapi kan belum ada yang pulang dari surga ini. Jadi kan masih masa depan semua. Ya. Padahal kalau sekarang kita sudah lihat dampaknya itu di depan mata. COVID-19, banjir segala macam, sehingga sebenarnya mestinya lebih sadar. Lebih kita. aware begitu. Lebih ya? aware. Nah, kalau saya yakin dengan inisiatif-inisiatif seperti ini, kalau saya tidak underestimate ibu-ibu atau itu tuh, saya pikir mereka akan punya sensitivitas yang sangat baik, sehingga kalau dilibatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, malah saya merasa hasilnya itu jadi lebih maksimal gitu ya. Baik. Lebih Kita harus maksimal. break lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemilihan Bengkulu telah tiba. Ayolah sana semuanya untuk memilih pemimpin daerah. Ayo tentukan pilihannya, suaramu masa depan kita. Bengkulu damai sejahtera selamanya. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Kembali di dialog publik di segmen terakhir, saya ke Intan. Intan, ada tadi dikatakan ya, di break juga tadi dikatakan ada sekitar 6 orang yang kemudian jurnalis warga, terutama kaum perempuan begitu, yang kemudian concern kepada bagaimana kemudian menjaga situs warisan dunia dan pemberdayaan masyarakat atau perempuan di desa penyangga situs warisan dunia. Bicara soal kedepannya begitu, karena kan masih melihat seberapa kemudian terserap informasi yang kemudian Intan dan teman-teman berikan atau lakukan selama ini begitu pada mereka. Tapi bicara soal optimisme sendiri, seperti apa kemudian Intan melihat Intan dan teman-teman melihat ini mereka akan
dengan dicoba dibukanya akses informasi tersebut, informasi-informasi terkait dengan COVID, dampak dan sebagainya begitu akan terserap dengan baik oleh mereka. Untuk kedepannya, insya Allah ya itu pasti atau optimis dari kita melakukan atau membagikan informasi terkait apa yang terjadi terhadap perempuan itu sendiri, itu mewakilkan perempuan-perempuan lain gitu. Nah dari yang terjadi itu sendiri, informasi itu pasti diterima atau terjadi di masyarakat itu menjadikan seperti penyadaran gitu, penyadaran kepada perempuan lainnya bahwa mereka mengalami hal yang sama terkait hal tersebut gitu. Nah kedepannya seperti artinya optimis begitu, walaupun banyak sekali kemudian tantangan dan hambatan yang kemudian dihadapi oleh teman-teman terkait dengan memberikan informasi atau membuka akses informasi bagi mereka begitu. Kedepannya kami optimis. Nah terkait tantangan-tantangan, itulah tantangan yang memang kita semua sebenarnya hadapin. Nah di sini juga kami sebenarnya membuka ruang kepada perempuan khususnya, dan untuk kedepannya itu tantangan bersama, dan semoga kedepannya ini memberikan ruang dan berdampak positif kepada perempuan desa lainnya gitu. Baik. Ini bukan hanya tanggung jawab Anda dan teman-teman jurnalis warga, tapi gitu. tanggung jawab bersama, termasuk juga pemerintah daerah yang selama ini mungkin saya pikir cukup abai terhadap pemberian akses informasi kepada masyarakat di sana begitu ya. Pak Jansen, kalau Intan dan teman-teman jurnalis warga perempuan lainnya begitu sangat optimis bahwa akses informasi kepada mereka yang berada di sana, terutama kaum perempuan begitu akan terserap dengan baik, dan artinya ini dampaknya juga akan luar biasa begitu ketika informasi sudah diterima dengan baik. Kalau Pak Jansen sendiri melihatnya akan seperti apa? Kaum perempuan setelah mereka menerima informasi dengan baik dalam konteks menjaga lingkungan. Ini kan kita bicara jangka panjang atau long term begitu. Seperti apa Pak? Artinya kan ada kesadaran begitu. Ada kesadaran ya. Jadi muncul kesadaran seperti itu. Tapi memang yang harus dijaga ini kan menjadi gerakan yang lebih luas seperti itu. Nah sebenarnya kan COVID-19 ini kan sebenarnya adalah waktu yang tepat sebenarnya. Jadi kita semua ini kan perenungan globalnya kan. Karena masalahnya masalah global, sebenarnya kita semua ini merenung bahwa kita manusia itu bagian dari alam, bukan satu-satunya. Jadi kita tuh bagian dari alam. Makanya kalau kata Albert Camus itu tidak ada nasib individu katanya. Jadi nasib bersama. Jadi collective destiny katanya. Jadi takdir bersama. Jadi nah itu yang sebenarnya perlu kita galakkan terus ini. Nah, kalau ibu-ibu saja kemudian bisa menyadari itu dan memahami kemudian mereka berbuat, nah ini kan bisa jadi contoh. Nah sebenarnya kan kalau dalam komunikasi itu kan salah satunya itu kan seringkali kan ketika prakteknya itu bisa dilakukan, hal itu mungkin diterapkan di tempat-tempat lain. Nah itu salah satu. Jadi kalau misalnya hal seperti ini yang kita lakukan, artinya misalnya Intan dan kawan-kawannya bisa menggerakkan ibu-ibu di desa segala macam. Mungkin milenial kota mungkin bisa menggunakan apalagi media sosial segala macam bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi yang betul kan. Jadi menyadarkan segala macam. Termasuk kalau kita lihat kan Bengkulu kan termasuk yang trennya kita belum tahu ya belum apakah naik belum atau turun seperti atau itu kan. seperti itu. Termasuk salah satu yang trennya terus naik kan. Nah ini kan karena COVID ini penyebarannya antar manusia sekarang seperti itu, kan yang disampaikan pemerintah kan sebenarnya sudah cukup tegas sebenarnya. Jadi physical distancing segala macam. Nah ini kan butuh kita sebagai warga ini kan untuk menjaga itu, untuk apa? Untuk mengikuti itu. Saya agak khawatir sebenarnya kalau melihat Bengkulu ini kita sebenarnya agak longgar dengan itu. Dan sedikit apatis mungkin begitu ya. Sedikit apatis mungkin atau masih masyarakatnya sudah ya terserah lah kalau barang sudah terjadi silakan seperti itu. Itu cukup mengkhawatirkan dan saya pikir mungkin kita sebagai warga masyarakat mungkin ini kan dalam konteks COVID-19 seperti itu, saya pikir kita harus menjaga itu dalam konteks yang jauh lebih makro lingkungan tadi bahwa kita harus menjaga lingkungan karena ini untuk kita, untuk anak kita, untuk masa depan kita kan seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Intan dan teman-teman juga bagaimana kemudian menjadikan ini sebagai suatu gerakan yang masif. Terima kasih Intan dan teman-teman, sukses ya begitu untuk teman-teman lainnya dan salam untuk para jurnalis
warga lainnya yang concern ke situ begitu, ke isu lingkungan. Terima kasih juga Pak Jansen sudah berbagi. Dan pemirsa, demikian dialog publik hari ini. Saya Indah Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok di program dan waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.